Seperti belajar fisika, ada berbagai tingkatan fisika, dari fisika Newton, Einstein, pasca Einstein, fisika kuantum, dan lain-lain. Di meditasi juga ada berbagai tingkatan dan versi meditasi. Tidak menggunakan kata tinggi dan rendah, ajaran meditasi yang mengalir melalui Guruji adalah istirahat. Apapun yang terjadi di saat ini, istirahatkan pikiran dari lompat ke masa lalu dan masa depan. Istirahatkan pikiran dari segala bentuk dualitas seperti salah benar, kotor dan suci. Sekarang istirahatkan pikiran. Apapun yang terjadi di saat ini, lihat apa adanya. Itu roh terdalam meditasi. Di dunia tua meditasi, sering terdengar ungkapan manusia yang tertidur dan manusia yang terbangun. The sleeping soul and awakening soul. Jiwa-jiwa yang tertidur adalah jiwa yang pikirannya tidak pernah istirahat. Entah lompat ke masa lalu maupun ke masa depan. Entah dipermainkan oleh salah benar, buruk baik. Itu jiwa yang tertidur. Jiwa yang terbangun, the awakening soul, adalah pikiran yang istirahat di saat ini dan melihat semuanya sempurna apa adanya. Pikiran yang kendaraan utamanya adalah otak, itu suka menipu. Untuk Anda ketahui, organ otak yang berpengaruh dalam tubuh manusia pertama kali ditemukan di dunia binatang. Otak yang hadir di tubuh manusia untuk tujuan menjaga tubuh sering berespon berlebihan seperti binatang menjaga dirinya. Konsekuensinya, setiap kali mendengar atau melihat
stimulan dari luar, bisa suara, bisa gambar, bisa cerita. Respon pertama otak adalah negatif. Dan jiwa-jiwa yang tertidur, the sleeping soul, melayani respon otak yang selalu negatif. Itu the sleeping soul. Jiwa-jiwa yang terbangun, the awakened soul, mengerti sifat alami otak datang dari alam binatang, dan dia datang hanya sebagai satpam yang menjaga, bukan tuan yang berkuasa. Kemudian istirahat. Sekarang bangun jiwa-jiwa yang indah, bangun, bangun. Bangun dari tidur lama, seolah-olah realitas itu terbagi dalam hitam putih, salah benar, buruk baik. Bangun, bangun dari realita tertidur, benar salah, putih hitam, bangun. Dan istirahat di saat ini dengan melihat semuanya apa adanya. Bagi jiwa yang tertidur, cacing itu makhluk kotor, menjijikkan bagi jiwa yang tertidur. Tapi bagi jiwa yang terbangun, cacing membawa misi suci di alam ini untuk membuat tanah jadi subur. Bagi jiwa yang tertidur, orang-orang jahat adalah musuh yang mesti dibasmi. Jiwa-jiwa yang tertidur. Tapi bagi jiwa yang terbangun, orang jahatlah yang membuat orang baik jadi terlihat baik. Sesederhana sampah yang membuat bunga terlihat jauh lebih indah. Begitu caranya membangunkan jiwa dari tertidur menjadi terbangun. Istirahat, lihat semuanya apa adanya. Bagi jiwa-jiwa yang tertidur, penyakit itu tangan setan yang sedang menggoda jiwa-jiwa yang tertidur. Bagi jiwa-jiwa yang terbangun, the awakened soul, penyakit adalah malaikat tersembunyi yang mengajari bagaimana kita semestinya merawat tubuh kita. Karena tanpa penyakit, manusia akan sembarangan makan, sembarangan tidur, semuanya serba sembarangan. Dan oleh penyakit, tubuh kita dijaga agar selalu sembuh dan tumbuh. Begitu caranya bertumbuh dari jiwa yang tertidur menuju jiwa yang terbangun.
Sekarang kita praktikkan spirit istirahat ini dalam praktek meditasi yang nyata. Meditasi ini pertama kali diajarkan ke sahabat Compassion di Pulau Okinawa, Jepang. Sebuah tempat yang dikenal dunia sebagai tanah biru, mewakili manusia-manusia yang sehat dan berumur panjang. Guruji ditemani Pak Darmin, Pak Adi, dan keluarga Compassion datang ke desa Ogimi, Okinawa. Disambut oleh seorang wanita tua berumur 8 tahun bernama Emiko. Emiko itu artinya, bahasa Jepangnya adalah seseorang yang rajin tersenyum. Sekarang kita tersenyum pada setiap tarikan nafas dan hembusan nafas. Tarik nafas, saya tersenyum. Hembuskan nafas, saya tersenyum. Sambil ingat dengan malaikat cantik di desa Ogimi, Okinawa bernama Emiko. Orang yang rajin tersenyum. Tubuh kita terbuat dari bahan yang sama dengan bahan-bahan yang membentuk alam semesta. Udara berasal dari bintang-bintang yang terbakar. Makanan ada unsur tanah dan cahaya matahari dan lain-lain. Sebagaimana alam di luar ada cuaca yang berubah-ubah. Panas, hujan, siang, malam. Alam kecil di dalam juga serupa, ada cuacanya. Sedih, senang, bad mood, good mood. Pikiran mulai istirahat, jiwa mulai terbangun. Kalau Anda tersenyum pada semua cuaca di dalam maupun cuaca di luar. Tarik nafas, saya tersenyum. Hembuskan nafas, saya tersenyum. Sambil Pak Darmin, Pak Adi dan kawan-kawan, jangan lupa wanita tua yang menerima kita secara ramah di desa Ogimi, Okinawa. Namanya Emiko. Seseorang yang rajin tersenyum. Tarik nafas, saya tersenyum. Hembuskan nafas, saya tersenyum. Tidak ada langit yang selalu bersih dari awan. Tidak ada pikiran yang selalu damai. Tidak ada tanah di muka bumi ini selalu siang hari. Tidak ada perasaan manusia yang selalu sukacita. Selalu berubah-ubah cuaca di luar maupun cuaca di dalam. Dan Anda mulai istirahat, mulai berpindah dari ruang jiwa yang tertidur menuju jiwa yang terbangun. Kalau Anda tersenyum di sepanjang nafas, itu ajaran meditasi yang Guruji pertama kali ajarkan di desa Ogimi.
Okinawa, Jepang. Tarik nafas, saya tersenyum. Hembuskan nafas, saya tersenyum. Senyuman bercerita kalau Anda di dalamnya baik-baik saja. Senyuman bercerita kalau Anda surga yang berjalan yang ada di muka bumi. Senyuman bercerita kalau Anda kaya akan cahaya di dalam. Tarik nafas, saya tersenyum. Hembuskan nafas, saya tersenyum. Sebelum menutup meditasi, izinkan Guruji menyanyikan doa orang Tibet tentang kesembuhan dan umur panjang. Biar semua sahabat di Kembang Sari maupun di sosial media mendapat energi sehat dan umur panjang. Ini doa sehat dan umur panjang ala tetua Tibet, negeri yang berada di kepala bumi, negeri di mana ada Gunung Kailas yang menjadi tempat tersuci Siwa di muka bumi. Amarani, Amarani, Ribente, Ribente, Soha. 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 Shanti, Shanti, Shanti. Damai di bawah, damai di tengah, damai di atas. Tepuk tangan sahabat kita semua.